Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahmat Ardiansyah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah videonya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya masih memiliki pola pengajaran lama di mana saya menganggap teacher center sebagai suatu metode yang sangat efektif. Kemudian ketika saya mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa siswa itu memiliki keunikan masing-masing dan tujuan pembelajaran adalah mengaktifkan peserta didik untuk dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan kodrat mereka. Maka di sini kemudian saya memiliki perubahan pemikiran bahwa saya harus membuat pembelajaran saya student center agar anak bisa melakukan pembelajaran selayaknya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Ketika saya melakukan perubahan di kelas, saya merasakan bahwa pembelajaran lebih interaktif, kemudian memantik siswa untuk menggali pengetahuan siswa, serta siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga menyadari bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, melainkan menuntun anak menumbuhkan kodratnya. Maka, pembelajaran berpusat pada peserta didik menjadi sebuah hal yang harus dilakukan oleh guru agar siswa dapat menyerap secara maksimal pembelajaran yang ada di sekolah. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ketika melakukan perubahan di kelas, ada banyak hal yang saya pelajari, diantaranya anak lebih memiliki semangat untuk belajar, anak bisa mengekspresikan pembelajarannya, kemudian anak juga bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Maka perubahan inilah yang kemudian menjadi suatu hal yang penting dalam pembelajaran di era masa kini. Selain itu, dalam pembelajaran dan pengalaman praktik baik, saya mempelajari beberapa hal, diantaranya yang pertama, murid sebagai subjek pembelajaran, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik atau murid. Kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Anak memiliki keunikan masing-masing di mana seorang pendidik itu harus menyesuaikan keunikan tersebut. Kemudian berbagi praktik baik. Dari sini saya mempelajari bahwa apa yang saya lakukan di pembelajaran ini bisa dibagikan melalui komunitas belajar atau komunitas praktisi. Kemudian yang terakhir, mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan kodrat zaman, di mana anak memiliki kodrat zaman tertentu untuk mereka mempelajari suatu hal. Di sini pendidik harus menyesuaikan kodrat zaman dari masing-masing anak. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Catatan praktik baik. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, ada rangkaian yang harus saya lewati. Di antaranya yang pertama, saya melakukan diskusi bersama tim kecil sekolah untuk persiapan pembelajaran awal tahun. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi komunitas belajar, yaitu sejarah dan sosiologi. Yang ketiga, menyusun modul ajar. Dan yang terakhir, melaksanakan refleksi melalui metode coaching. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi. Pada tahapan pertama, saya melakukan perencanaan, yaitu dengan menyusun modul ajar yang disesuaikan dengan keadaan siswa. Kemudian pada pelaksanaannya, saya menggunakan metode diskusi di mana anak akan mengeluarkan output, yaitu berupa bahan diskusi yang nantinya akan dipresentasikan di kelas. Di sini saya mengambil materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, di mana anak kemudian membuat catatan-catatan kecil dalam kertas yang nantinya akan dilakukan presentasi. Di sini saya melihat bahwa ada diskusi yang terjadi, kemudian anak juga menuangkan keunikan mereka dalam bentuk tulisan yang ada di kertas ini.
dan nantinya akan dilakukan sesi presentasi. Refleksi dan tantangan. Tantangan dari pembelajaran yang saya lakukan diantaranya masih banyak anak yang kurang percaya diri dan kurang aktif dalam pembelajaran. Solusi dari tantangan tersebut adalah memberikan motivasi untuk lebih berani mengemukakan pendapat dalam sesi diskusi maupun presentasi. Testimoni guru dan siswa. Menurut saya, ya setelah Pak Ardi itu join atau bergabung dengan guru penggerak, pembelajarannya itu meningkat. Jadi yang dulunya masih teacher center atau berbase pada guru, sekarang sudah berubah menjadi student center atau berpusat pada siswa. Selain itu juga saya lihat itu Pak Ardi sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang inovatif di kelasnya, kemudian menggunakan TIK, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat membantu pembelajaran anak untuk kemajuan di SMA 13 ini. Luar biasa, salut untuk kemajuan Pak Ardi, hebat. Secara garis besar, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ardi menurut saya sudah bagus ya, walaupun belum melaksanakan pelatihan guru penggerak itu, tampaknya hasil dari pembelajaran dari anak-anak, prestasi anak-anak itu juga meningkat. Nah, setelah mengikuti pelatihan guru penggerak itu, tampaknya semakin meningkat. Kalau saya amati, anak-anak semakin antusias. Pak Ardi juga bisa melakukan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswanya sangat antusias dan senang. Nah, dengan seperti itu, ketika kita amati juga ada peningkatan prestasi dari anak itu yang lebih signifikan setelah Pak Ardi menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menurut saya pembelajaran Pak Ardi sangat efektif karena Pak Ardi tidak hanya menggunakan sistem pembelajaran biasa, melainkan juga menggunakan media seperti proyektor dan juga video. Selain itu, di kelas Pak Ardi kami juga diajarkan untuk saling berdiskusi dan berdinamika dengan teman-teman yang lain. Tidak hanya itu, Pak Ardi juga memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk dapat menyampaikan setiap kritik dan sarannya agar pembelajaran dapat berjalan semakin optimal. Terima kasih. Menurut saya pembelajaran Pak Ardi sendiri itu sudah efektif untuk murid-murid karena pembelajaran Pak Ardi itu menggunakan beberapa media yang ada seperti menggunakan video pembelajaran, menggunakan peta, menggunakan PowerPoint. Nah, dengan beberapa pembelajaran tersebut, murid-murid akan lebih paham karena langsung ditunjukkan lebih mendalam apa yang ada di dalam isi video dan PowerPoint tersebut. Pak Ardi juga memberi kesempatan untuk murid-murid memberi masukan ke Pak Ardi untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih.